Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, langsung saja. Kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bentuk soalnya banyak, ya. Bentuk soalnya banyak. Paling enggak nanti ada bentuk desimal, pecahan, persen, campuran. Ya. Soalnya bentuknya banyak. Nah, nasihat Ustadz buat kalian, coba pelajari lagi bagaimana cara mengubah pecahan, ya. Kalian harus wajib bisa mengubah pecahan. Karena materi ini tidak hanya di kelas 5, di kelas 6, dan di materi yang lain nanti akan ada lanjutannya. Kalau kalian tidak bisa saat ini, khawatirnya nanti kalian akan semakin kesulitan. Kesulitan di materi ini dan materi yang lain. Nah, kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Yang pertama, desimal dulu ya. 0,5 ditambah 0,25. Pertama, kita akan gunakan cara bersusun ke bawah. Udah tahu kan cara penjumlahan bersusun ke bawah? Kita siapkan. Terus, kalau desimal itu, koma harus sejajar. Koma harus sejajar. Sampai hasilnya koma juga harus sejajar. Letakkan angka di depan koma, 0 ya. 0,5 kan 0 depannya, 0,25 juga 0. Oke, kemudian letakkan angka pertama di belakang koma, 0,5, di belakangnya 5, 0,25, setelah koma yang pertama 2. Nah, kemudian setelah angka 2, 5. Kalau 5 tidak ada angka lagi ya, yang 0,5 itu tidak ada angka di belakangnya. Karena yang 0,25 ada 2 angka di belakang koma, sedangkan 0,5 hanya ada 1 angka, kita letakkan angka 0. Ya. Jadi untuk memudahkan dalam perhitungan, biasakan kalau desimalnya berbeda nominalnya, yang satu ada 3 angka di belakang koma, yang satu cuma 2 angka atau 1 angka, letakkan angka 0 untuk menambah jumlah angka di belakang komanya. Ya. Kalau udah seperti ini gampang. 0 tambah 5 dari belakang ya, penjumlahan kayak biasa. 0 tambah 5 itu 5, 5 tambah 2 itu 7, 0 tambah 0 itu 0. Hasilnya 0,75. Oke ya, pastikan tadi komanya sejajar. Nah, kalau pengurangan gimana? Misalnya 1,2 dikurang 0,75. Sama, kita gunakan cara bersusun ke bawah. Seperti tadi, koma juga harus sejajar. Ya udah, kita letakin nih angkanya. 1,2 di depan koma itu 1, 0,75 di depan koma itu 0. Kemudian angka pertama di belakang koma. 1,2 ya 2 setelah koma ya. 0,75 setelah koma itu angka 7. Kemudian kita letakkan angka 5. Nah, pada 1,2 itu tidak ada angka lain kan? Kita letakkan angka 0. Ya. Ini saran Ustadz, sebaiknya kalau ada penjumlahan atau pengurangan pada desimal dan berbeda jumlah angkanya setelah koma, ada yang 2 angka, ada yang 1 angka, tambahkan angka 0 ya, biar sama. Oke, berikutnya kita tinggal kurangkan nih. 0 kurang 5 nggak bisa. Berarti 0 itu harus pinjem ke angka 2. Dia minjem berapa? Ya, dia minjemnya 1 aja deh. 2 dipinjam 1, ya tinggal 1. Ya. 1 yang dipinjam tadi kasihkan 0 nih. Jadi 10. 10 kurang 5, 5. Oke, selesai yang paling belakang. Sekarang kita ke tengah. Di situ tinggal 1, mau dikurangin 7. 1 kurang 7 itu nggak bisa. Ya, terpaksa 1 yang di tengah minjem 1 yang di depan. 1 yang di depan, ya dia tinggal 1, dipinjam 1. Habis dong jadi 0. Ya. Yang dipinjam tadi kita kasihkan ke 1 yang di tengah. Oke, 11 kurang 7 itu 4. Terakhir yang paling depan 0 kurang 0 itu 0. Hasilnya 0,45. Insya Allah gampang ya. Ini mirip dengan penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah ya. Tidak ada masalah kalau kalian sudah bisa. Oke. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, kali ini pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Yang pertama, 8/12 ditambah 3/8. Nah, caranya selalu samakan dulu penyebutnya. 12 dengan 8 samakan. Gimana caranya? Dengan mencari KPK dari 12 dan 8. Itu tidak kita bahas di sini. Dianggap kalian sudah bisa. Nah, KPK dari 12 dan 8 adalah 24. Lalu gimana? Kita tinggal mencari pembilang yang di atasnya.
ya, yang masih kosong ini. Ya, ini juga masih kosong. Nah, 24 nanti juga hasilnya pasti per 24 penyebutnya, ya. Jadi sekali kita sudah mengubahnya, menyamakan penyebutnya, hasilnya nanti 24 juga. Pertama, 24 dibagi 12, hasilnya 2. Lalu 2 dikali dengan angka di atasnya, pembilangnya. 2 kali 8, itu 16. Kita tuliskan 16. Kemudian, 24 dibagi 8, itu 3. 3 dikali 3 itu 9. Nah, kita dapatkan 16 per 24 ditambah 9 per 24. Sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan aja. 16 tambah 9 itu sama dengan 25. Di sini, lihat pembilang yang di atas 25, penyebut yang di bawah 24. Lebih besar yang pembilangnya. Kita bisa ubah jadi pecahan campuran. Caranya gimana? Pertama, 25 per 24. Pecahannya penyebutnya 24, nanti juga pecahan campurannya memiliki penyebut yang sama, 24. Tinggal cari 24 dikali berapa yang hasilnya 25 atau mendekati 25 ini. 24 kali 1. Ya kan? 24 kali 1 24. Itu mendekati 25 yang di sini. Ditambah berapa biar jadi 25 ini? 24 kali 1 24 ditambah 1 biar 25. Ya, jadinya 1 per 24. Oke, contoh lain. 5, 7 per 12 ditambah 2, 3 per 8. Di sini pecahan campuran ada bilangan aslinya, 5 dan 2. Caranya gimana? Pertama, kita tambahkan dulu bilangan aslinya. 5 tambah 2, itu hasilnya tuh 7. Lalu kita simpan. Simpan di mana? Terserah ya. Nah, karena ini rekaman, kita simpan di sini aja, pojok bawah ini ya. Biar nggak lupa. Nah, kalau udah disimpan, hilang dong. Kan tadinya begini nih. 5 tambah 2-nya. Setelah kita jumlahkan, kita simpan. Tinggal pecahan biasanya, 7 per 12 ditambah 3 per 8. Nah, sekarang kita hitung. 7 per 12 ditambah 3 per 8. Seperti tadi, samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 12 dan 8. 24. 24, nanti hasilnya juga penyebutnya 24. 24 dibagi 12 itu 2. 2 kali 7 itu 14. Kemudian 24 dibagi 8 itu 3. 3 dikali 3 nanti 9. Tinggal dijumlahkan karena sudah sama penyebutnya 24. 14 tambah 9 itu sama dengan 23. Nah, jangan lupa kita masih punya simpanan di bawah tuh, 7. Kita letakkan angka 7-nya. Kita letakkan 23 per 24. Maka hasilnya 7, 23 per 24. Sekarang pengurangan pecahan. Sama aja pengurangan pecahan dengan penjumlahan pecahan yang biasa ya. Di sini kita cari lagi penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 12 dan 8. 24. 24 bagi 12 itu 2. 2 kali 8 itu 16. Kemudian 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 3 itu 9. Tinggal dikurangkan. 16 kurang 9 sama dengan 7. Maka hasilnya 7 per 24. Gimana kalau pecahan campuran? Nah, contohnya di sini 2, 3 per 12 dikurang 1, 6 per 8. Caranya berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi, bilangan aslinya kita jumlahkan lalu kita simpan kan. Kalau pengurangan nggak bisa. Ya, ada kemungkinan nanti kalian akan melakukan kesalahan. Ya, kecuali kalian sudah cukup mahir, itu bisa kalian gunakan trik itu. Kalau nggak, jangan pakai cara yang penjumlahan tadi. Jangan pakai ditambahkan atau dikurangin dulu. Caranya gimana? Caranya kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, kita siapkan dulu. Ini dia. 23 per 12 dikurang 16 per 8. Kita siapkan jadi seperti ini caranya. Ya. Pecahannya, penyebutnya tetap sama, 12 dengan 8. Kita hanya mencari pembilangnya berapa. Caranya, 12 dikali 2 itu 24. 24 lalu ditambahkan pembilang di atasnya, 3. 24 tambah 3 itu 27. Kita letakkan di sini. Jadi 27 per 12. Sekarang yang 8. 8 kali 1, 8 ditambah 6,
itu sama dengan 14. Kita letakkan langsung. Ya udah, jadinya pecahan yang tadinya campuran sekarang jadi pecahan biasa. 27 per 12 dikurang 14 per 8. Kita lihat. Yang tadinya bentuknya pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, yang kita hitung adalah pecahan yang biasa ini. Ya, seperti tadi kita cari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. 28, bukan 28, 24 dibagi 12 itu 2. 2 kali 27 itu 54. Kemudian, 24 dibagi 8 itu 3. 3 kali 14 itu 42. Karena penyebutnya sudah sama 24, kita tinggal kurangkan. 54 dikurang 42 sama dengan 12. Oke, sampai di sini 12 per 24 ini udah selesai ya. Kecuali nanti pilihan jawabannya tidak ada, bisa kalian lakukan dengan menyederhanakan misalnya ya. Nah, sekarang yang persen. Misalnya 20% ditambah 15%. Ya ini langsung aja 35% ya. 20 tambah 15, 35. Selesai. Misalnya lagi 75 dikurang 50%. Ya ini sama aja, 75 dikurang 50 itu 25%. Selesai. Ya, jadi kalau persen dengan persen itu gampang banget. Ya, mudah banget yang ini. Nah, berikutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan tapi dalam bentuk campuran. Nah, kalau dalam bentuk campuran ini paling nggak kalian bisa punya kemampuan, ya, maksudnya kalian harus punya kemampuan bisa mengubah bentuk pecahan seperti yang sudah Ustadz bilang sebelumnya, bisa mengubah bentuk pecahan. Lalu bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan sejenis. Ya, ini yang sedang kita bahas. Yang tadi itu yang sejenis, pecahan dengan pecahan, persen dengan persen, desimal dengan desimal. Karena campuran, berarti ntar ada persen dengan dengan desimal, desimal dengan pecahan, pecahan dengan persen. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, nanti hasilnya itu bisa dalam berbagai bentuk ya, tergantung nanti soalnya. Kalau soalnya minta misalnya dalam pecahan ya kita ubah ke pecahan. Bisa juga hasilnya dalam persen, ya. Bisa juga bentuknya desimal. Maksudnya gimana? Langsung aja ya ke contohnya. Pertama ke bentuk pecahan. Misal, 3/4 dikurang 0,2. Di sini ada pecahan biasa dikurang dengan desimal. Ya, kalian lihat. Tapi perintahnya hasilnya harus dalam bentuk pecahan. Artinya, kalian harus kreatif nih. Kira-kira pecahan yang diubah ke desimal atau desimal yang diubah ke pecahan? Iya, pastinya desimalnya yang diubah ke pecahan. Jadi 0,2 ini kita ubah jadi 2/10. Nah, di sini kalian dianggap sudah bisa mengubah pecahan. Ya, tadinya 0,2 jadi 2/10. Berarti sekarang bentuknya 3/4 dikurang 2/10. Nah, sekarang udah sejenis nih. Pecahan biasa dikurang pecahan biasa. Ya udah, cari penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 10 itu 20. Ya. Singkat cerita, Ustaz dapat nih. Yang tadinya 3/4 dikurang 2/10, jadi 15/20 dikurang 6/20. Maka 3/4 dikurang 2/10 itu sama dengan 9/20. 15 kurang 6 itu 9. Oke. Berikutnya dalam bentuk persen. Ya. Jadi diminta dijadikan ke bentuk persen. Misalnya, 25% ditambah 0,2. Nah, dari bentuk soalnya aja, kalian sudah bisa nebak nggak? Kira-kira 25% ini dijadikan desimal atau 0,2-nya yang dijadikan persen? Oke, karena perintahnya sejak awal diminta ke bentuk persen, maka 0,2-nya ini aja yang kita jadikan ke persen. Ada nggak cara lain? Ya ada, ya. Tapi di sini butuh kreativitas dan kemampuan kalian. Ya, cara termudah ya, yang belum persen kita jadiin persen aja, ya. Nah, 25% ditambah 0,2. 0,2 desimal. Kita mau jadikan ke persen. Ya, ada banyak cara ya. Tapi cara di sini saya pakai, kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. 0,2 jadi 2/10. Kemudian 25% ditambah 2/10. Persen itu per 100. Jadi yang tadinya per 10 dijadikan per 100 dikali 10. Nah, kalau yang di bawah dikali 10, yang di atas dikali 10 juga dong. 2 kali 10 itu 20. Jadinya 20/100.
ya. Sekarang 25% ditambah 20/100, sudah per 100, artinya sudah persen. Berarti 20/100 itu 20%. Kalau udah sesama persen ya kayak tadi, tinggal dijumlahin aja. 25% ditambah 20%. Berapa? Iya, 45%. Gampang. Lanjut. Nah, yang ketiga, dia minta ke bentuk desimal. Misalnya, 1/2 dikurang 40%. Ya, kira-kira yang mana nih diubah? Ya, ya sebenarnya bebas ya, sebenarnya bebas. Mana yang paling kalian kuasain itu yang lebih baik. Ya kalau kalian menguasai semua bentuk perubahan, itu bagus. Dan wajib sebenarnya ya. Itu memudahkan kalian ketika menjawab soal. Nah, 1/2 dikurang 40% sama dengan berapa? Ustadz mau samain ke persen aja deh semuanya. Ya, 1/2 itu kalau kita jadiin ke persen, tadinya harus per 100 ya. Kan tadinya per 2 jadi per 100, berarti dikali 50. Kalau 2 dikali 50 jadi 100, maka yang angka 1 pembilangnya kali 50 jadi 50. Ya, jadinya 50 per 100. Dikurang 40%. Nah, karena sudah 50/100 itu artinya 50%. 50% dikurang 40%, ini sama dengan 10%. Kalian lihat di sini, walaupun perintah soalnya ke dalam bentuk desimal, dan di soalnya tidak ada desimal sama sekali, nggak masalah. Saat menjelaskannya, saat menyelesaikan soal ini pun kita tidak mengubah ke desimal sejak awal ya. Bahkan yang pecahan dijadikan ke persen. Ya. Dan hasilnya di sini masih persen. Nah, gampang. Kita tinggal ubah gimana caranya persen ini menjadi desimal. Ingat, 10% itu 10/100. Dan kalian tentunya masih ingat. Kalau ada per 100, 10/100, ini gimana caranya menjadikannya ke desimal. Ya, lihat aja, per 100 itu kan 2 angka di bawah, di belakang, per 100 itu nolnya ada 2. Nanti, pasti dia 2 angka di belakang koma. Ya, jadinya 0,10. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Baru banget kita bahas bulan lalu atau akhir kuartal ketiga. Insya Allah, ya paling nggak mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau nggak ya gunakan pembagian ke bawah lah, 10/100. Itu porogafit ke bawah ya. Itu 0,1. Oke. Ini tadi dia bentuk-bentuknya, kepecahan, kepersen, dan ke desimal. Ini wajib kalian kuasai. Ya tadi dasarnya adalah mengubah pecahan, kemudian menghitung, menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Nah, ini ekstra ya, tambahan. Gimana kalau ada bentuk-bentuk seperti ini? Misalnya 2 tambah 0,05. Kan 2 itu nggak ada komanya. Ya jadiin aja 2,00, terus tambah 0,05. Ya itu nanti tinggal penjumlahan ke bawah ya. Singkat cerita, hasilnya 2,05. Gimana kalau 5 kurang 0,34? Ya sama kayak tadi. Kan 5 nggak ada komanya di belakangnya. Ya udah tambahin aja 5,00. Lalu dikurang 0,34. Pengurangan ke bawah. Ya kalau pengurangan ke bawah kan insya Allah kalian sudah bisa ya. Itu pelajaran kelas 2 dan kelas 3. Ya kecuali kalian mau diturunkan ke kelas 2 atau kelas 3. Karena belum bisa. Bahaya ya. Oke, singkat cerita hasilnya 4,66. Nah, gimana kalau misalnya 3 ditambah 2/8? Ini bilangan asli ditambah 2/8 pecahan. Langsung tempel aja. 3 ditambah 2/8 ya 3 2/8. 1 ditambah setengah, ya udah 1/2, selesai. Di sini 1 ditambah 3/4. 1 ditambah 1 3/4. Kalian tambahkan bilangan aslinya aja. 1 tambah 1, 2. Ya udah 3/4-nya ngikut. Ya, yang ditambahkan hanya bilangan aslinya. Tapi ingat, ini khusus penjumlahan. Pengurangan nggak bisa. Ya, pengurangan nggak bisa. Kalau pengurangan kalian harus ubah menjadi pecahan biasa. Misalnya ini ya, 2 dikurang 1/4. 2 dikurang 1/4. Perhatikan di sini, kata kuncinya di sini nih. Ini kan 1/4, dia per 4. Nah, 2 ini masih di dalam bentuk bilangan asli, belum pecahan. Caranya gimana? Kita mau jadikan 2 ini menjadikan pecahan. 2 itu dijadikan pecahan dengan penyebut 4. Ya. Artinya, titik-titik per 4 itu sama dengan 2. Ingat, per itu artinya bagi. Jadi titik-titik per 4 hasilnya harus 2.
titik-titik per 4 itu sama dengan 2. Jadi titik-titik dibagi 4 itu sama dengan 2. Ingat, per itu artinya bagi. Berapa titik-titik itu? Ya, titik-titik itu 8. Karena 8 bagi 4 yang 2. Nah, di sini juga sudah 1/4, udah per 4 semua, ya udah tinggal dikurangin aja. 8/4 dikurang 1/4 sama dengan 7/4. Nah, ini seperti tadi, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya udah jadiin pecahan campuran. Jadinya 1/3/4. Atau ada cara lain nih, 1 dikurang 1/3. Ya. Ya, ini caranya lebih cepat, ya, lebih cepat. Tapi cara yang sebelumnya juga harus kalian kuasai. Caranya gini. Pertama lihat di sini, ini kan per 3. Maka ini juga harus per 3. Siapin dulu per 3. Kita tinggal cari pembilang di atasnya. Caranya gimana? Caranya 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi ke sini dikaliin. Hasilnya 3. Karena ini kurang, kita kurangin. 3 kurang 1 yang di atas ini. Tadi 3 kali 1, 3. Karena ini kurang, kurangin. 3 kurang 1, 2. Hasilnya 2/3. Berikutnya, 1 ditambah 20%. Nah, 1 ditambah 20%, satunya saya bikin tetap ya. 20%-nya Ustadz bikin jadi 20/100. Nah, kita pakai cara yang tadi. Kan ini 20/100. Kita mau nambahin dengan bilangan asli. Bikin dulu di sini per 100. Kita tinggal cari atasnya. Ya, atasnya ini berapa? Caranya 100 dikali 1, 100 dikali 1 itu 100. Karena ini tambah, kita tambahin 100 kali 1, 100 tambah 20 itu 120. Dapat nih 120/100. Jadinya 120%. Ya, 100 dikali 1, 100 ditambah 20 itu 120. Jadinya 120/100 alias 120% karena sudah per 100. Berikutnya 1 dikurang 40%. Ya kayak tadi ya, 1 dikurang 40/100. Ya kaliin aja nih. 100 kali 1 100. Karena kurang berarti dikurang. 100 dikurang 40. 100 dikurang 40 ya 60. 60/100 sama dengan 60%. Oke, itu tadi dia semua bentuknya. Kalau kalian ingin lihat lagi, ya harus banyak latihan ya. Qadarullah, kondisi belajar kita seperti ini, ya harusnya lebih giat lagi belajarnya ya. Justru di rumah, walaupun kondisinya seperti ini, semangatnya Ustadz harap jangan kendor ya. Jangan kendor semangatnya. Yakinlah ini bermanfaat buat kalian. Dan ini juga membantu kalian memudahkan mempelajari hal-hal lain ya. Banyak manfaatnya mempelajari tentang pecahan ini. Ya. Salah satunya dalam hukum agama Islam itu ada yang namanya hukum waris. Dan waris ini banyak menggunakan pecahan. Jadi ketika menghitung warisan di sini banyak pecahannya. Oke. Itu semuanya cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan WA aja ke nomor Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bisa bantu. Semoga Allah berikan kalian kemudahan. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.